Pak Tegal, Assalamualaikum. Hasan bin Toha bin Muhammad bin Yahya kok bisa KRT semua diningrat? Dari segi umur dan waktu hidup juga tidak sejaman. Nggih, blas tidak muasir Pak Tegal. Tapi dicocok-cocokkan. Ini namanya ilmu cocoklogian. Sama seperti sejarahnya Habaib Ba'alawi leluhurnya yang meninggal dunia 345 Hijriah. Dicocok-cocokkan. Kok bisa sama? Wong berangkat dari Basrah, Madinah, Mekah dan Kusaisah Yaman itu bersama dengan Muhammad bin Sulaiman dari Bani Ahdal ya. Lah Muhammad bin Sulaiman itu meninggalnya tahun 540 Hijriah ya. Imam Ahmad Al-Aba Al-Muhajir itu meninggal 340, selang 200 tahun. Kok bisa? Nggak cocok, tapi dicocok logikan. Saya pernah dibantah oleh Kiai, Anda tidak pernah membaca kitab Al-Atoya As-Saniyah dan kitab Toroful Ashab fi Ma'rifatil Ansab ya. Saya disepelekan, sudah ngelotok itu, sudah saya baca. Kitab Al-Atoya As-Saniyah dari dinasti Rasuli Yaman itu mencatat semua, tidak ada orang-orang Ba'alawi tercatat sampai abad 8. Kalau nggak percaya silakan cari video, saya sudah cari itu, sudah baca itu, sudah saya lewati jauh. 5 tahun yang lalu itu Al-Atoya As-Saniyah dan Toroful Ashab fi Ma'rifatil Ansab. Ahli nasab asli Yaman, penguasa plus sekalian. Tidak ada catatan nama-nama dari kalangan Ba'alawi. Nyantolnya Ba'alawi itu, Alwi itu ke Ubaidillah yang menjadi abahnya Jadid. Lah Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uradi bin Ja'far Shadiq sampai Rasulullah itu berdasarkan kitab sejarah, bukan berdasarkan kitab karya nasabah. Berdasarkan As-Suluk semua, punjernya di As-Suluk 732 Hijriah oleh Bahuddin Al-Janadi itu. Nah, As-Suluk sendiri hanya mereportase kabar yang ia terima, tidak langsung mengoreksi, langsung meneliti dari sumbernya. Jadi ini berbahaya. Kesalahan yang diulang-ulang itu akan dianggap sebagai kebenaran. Pak Joko Nur, cocok lagi adalah ilmunya para habib. Pak Butiran Taigu, bukan butiran debu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah hebatnya Ba'alawi. Apa saja diakuin, yang penting jadi tuan, walaupun harus menipu umat Islam selain dari TKI di Korea Selatan. Ya Allah. Oleh sebab itu kita harus bangkit dari sekarang melalui pribadi seorang-seorang itu loh. Jangan menunggu komando dari pimpinan. Semua ayo bangkit bersama, menyadari bahwa kita ini bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang bermartabat. Jangan dikalahkan oleh bangsa yang pecundang, kecil. Aduh, di sini lah. Belajar ilmu. Makam Habib Ja'far di Kudus dibangun mewah padahal di tanah makam umum. Sampai-sampai makam pribumi diinjak-injak dijadikan jalan lewat. Itu makam umum di daerah Kecamatan Jati Kudus ya. Makam yang sudah ada aturannya, tidak boleh mengkijing. Lah itu malah merampas jalan yang menuju 1,5 meter kali 30 meter ya, lebarnya 1,5 meter, larinya panjang 30 meter. Terus di lokasi pas makam itu 6 kali 6, 36 meter persegi dirampas. Itu haknya umum, diplester, di keramik. Ini berarti apa ya, ini namanya penjajahan. Oleh sebab itu saya dukung PWLS Kudus untuk menggugatnya dan berdasarkan warga setempat dan sesepuhnya. Ayo bangkit, jangan takut, nggak ada kualat, nggak ada kualat-kualatan, nggak ada. Itu hak, harkat dan martabat warga Jati Kudus Jawa Tengah sana. Kalau toh mau dimakamkan di situ ya harus ikut aturan situ, wong tamu kok. Habib Ja'far Al-Kaf ya, sama-sama marga Al-Kaf yang di Pamekasan kemarin ya. Ya, beliau katanya jadab ya, wallahu a'lam. Tapi ya toh kalau jadab beneran ya jangan begitulah, ngerampas haknya orang lain. Makam nggak perlu dibangun. Saya sudah pesan ke keluarga saya, kalau saya mati nggak usah dipasang nama Kiai KRT, nggak usah. Jangan pasang nama saya, jangan dikijing, biarkan terbuka. Di atas makam saya itu biar tanah asli atau pasir yang ada. Karena apa? Hubungan antara jasadiah dan ruhaniah saya ini biar lancar. Karena apa? Setelah 60 tahun makam itu tidak ada gunanya.
Yang ada hanya simbolik saja. Kita akan bahas nanti pada tema berikutnya, biar tidak melebar kemana-mana. Pak Asiran pensil official. Assalamualaikum, ngapunten Yai. Apa wali majdub itu benar ada Yai? Ada. Wali majdub itu ada. Tapi majdubnya itu harus standar syar'i, hakiki, menuju ke ma'rifati. Tidak boleh ngawuri. Begitu nggih. Muhammad Irfan. Buku-buku sejarah palsu ditarik terus dibakar, pemalsu uang dipidana, pemalsu makom, kenapa tidak dipidana? Harus sama-sama nggih. Pak Muhammad Irfan, sama-sama dipidana harusnya. Nggih, bahaya itu. Kadang-kadang heran kok berani-beraninya itu. Saya itu takut loh. Takut. Karena apa? Meninggalkan kekacauan pada generasi kita nantinya. Gitu. Tapi anehnya, sekelas penyelenggara negara saya bisa takluk kepadanya. Itu kadang-kadang itu saya heran ya. Ilmu apa ya yang digunakannya itu? Ilmu karomah. Saya baca ini tulisan panjenengan sejak siang tadi ya. Harusnya ponpes yang bahas sonhorek, bahas pemalsu sejarah, perusak makam, menipu umat dan mengaku cucu Nabi Muhammad tapi palsu. Ulama-ulama Indonesia kurang berani dalam hal ini, tapi beraninya SH itu apa? Sonhorek. Inilah fatwa itu yang waqi'iyah namanya, sesuai dengan kejadian terkini itu. Sama seperti ngaji seperti ini kan asli ya, nggak bahas tentang bahaula ya. Ya kadang-kadang, tapi nanti tetap disambungkan dengan bahau ini ya, dengan zaman sekarang ini. Jadi konsep terkono dan terkini, ya. Kuno kini. Lah kalau hanya membahas tentang yang sudah berlalu, ya itu namanya nggak produktif namanya. Karena ilmu itu berkembang terus, melesat. Ilmu dan teknologi, sains dan ilmu teknologi itu berjalan, tidak bisa mundur ke belakang. Sama dengan zaman wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Itulah pentingnya menghormati, menghargai waktu. Waktu kini, waktu nanti itu harus bisa lebih berarti daripada waktu yang kita tinggalkan selama ini. Itu Pak Basir. Harusnya ya bahas sonhorek, ya bahas masalah nasab. Kenapa nggak berani bahas masalah nasab? Karena nggak punya datanya. Ya minta ke Kiai Jimaduddin Utsman, ke Gus Haji Jazuli, minta ke saya kasih. Atau kalau gengsi lah ya, undang kami. Ayo kita diskusi bersama. Sekelas PBNU saja nggak berani, apalagi kelas pondok pesantren. Oke. Pak Mukas pada mana? Pak Kiai, apa bedanya majdub dan malamatiyah? Seperti yang sering digemburkan Ar-Razi Hasim, torekoh atau tarekat malamatiyah itu sebenarnya torekoh yang tidak mau disanjung oleh orang lain, tidak mau ujub, pamer, riak dalam ibadahnya, baik ibadah yang mahdoh atau ghairul mahdoh, sufiyahnya, tidak mau diketahui kelebihannya oleh orang lain. Itu torekoh malamatiyah yang asli, berkembang pada abad 3 Hijriah di daerah Nisabur Khurasan sana. Katanya ada yang mengatakan berasal dari pertama kali itu Syekh Abu Hafiz Al-Haddad Al-Malamatiyah, adanya seperti itu katanya. Tapi aslinya itu Al-Qusairiyah, torekoh Al-Qusairiyah. Jadi apakah sama torekoh malamatiyah dengan majdub? Menurut saya tidak sama. Sebab majdub yang ada, yang di shot, yang ditampilkan oleh orang-orang itu tidak seperti intisari dari torekoh malamatiyah yang sebenarnya. Torekoh malamatiyah yang sebenarnya itu justru ibarat orang sedekah itu tidak mau diketahui tangan kanannya, gara-gara tangan kirinya yang memberikan ya sedekahnya. Jadi rahasia itu loh, sirinya itu di situ gitu loh. Jadi malah memperlihatkan kebodohannya, memperlihatkan kesombongannya kadang-kadang loh gitu. Tapi dalam hatinya tidak. Jadi tidak kesombongan yang luar biasa, tapi tetap terkontrol dengan kaidah agama. Itu torekoh malamatiyah. Ustadz Buya Ar-Razi Hasim, apakah seperti itu? Ya Allah alam. Kalau memang benar beliau mengikuti torekoh malamatiyah itu harusnya
tidak mau dipuji oleh orang lain. Thariqah Malamatiyah yang asli itu tidak akan jatuh dengan cacian dan tidak akan tersanjung dengan pujian. Alias dia itu standar itu. Wes ini ki, wong aku isane yang ini, terserah mau disalahkan, dilecehkan, terserah itu. Thariqah Malamatiyah. Lah, terus akhirnya macak jazab misalkan supaya tidak dikatakan pinter atau alim, dia macak bodoh, gendengi lah. Sama seperti thariqahnya seorang waliullah mastur Syekh Ahmad Mutamakin Kajen Margoyo Sopati, itu thariqah Malamatiyah, majadub jazab, ya hampir sama seperti itu, nggih Pak Pamungkas Pramana. Terus Solo sampai DIY ada siaran TV 10 isinya propaganda ajaran Ba'alawi. Stasiun TV-nya di Pasar Kliwon Solo nggih. Lah ini loh. Dengan adanya uang semua bisa terlaksana. Ini kita kalahnya itu di situ nggih Pak Pamungkas Pramana. MTA saja punya TV kok. Ya. Salafi yang ada di sekitar Jawa Timur bagian barat perbatasan dengan Jawa Tengah itu ada TV Roja ya, Roja TV ya. NO TV kurang menarik gara-gara masih monoton. TV 9 itu sangat menyejukkan ya, harusnya itu mau istilahnya selangkah dua langkah lebih maju lagi kan gitu. Nanti bisa terkalahkan dengan YouTube seperti ini, wong ini asli ya. Ya gitu nggih Pak Pamungkas Pramana. Jadi propaganda. Oleh sebab itu pengumuman untuk warga Solo dan DIY, hati-hati. TV itu kan bisa kita kendalikan bersama kan. Beda sama speaker masjid musola. Ya, speaker masjid musola mau nggak mau ya harus menerima itu. Ya, itu kebijakan takmirnya, pengurusnya. Tapi kalau TV itu kan tergantung kita. YouTube kalau nggak seneng ya skip saja. Gitu aja kok repot. Tapi kadang-kadang yang namanya orang punya keinginan, punya kekeringan rohaninya, ingin menyimak ilmu agama, tapi ternyata yang nyirami yaitu malah justru jauh dari tuntunan agama yang sebenarnya. Maunya tenang, damai, malah justru membuat panas ya hati dan pikirannya. Ini yang tidak baik nggih. Jadi stasiun TV-nya Pasar Kliwon nggih. Oh, Pasar Kliwon nggih. Jadi sejarah Badan Pusat Statistik Surakarta saja sudah dikuasai kok. Nggih, yang kemarin kita bahas bersama itu. Yang menghadiri hall Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Solo ada 800 juta orang. Resmi itu. Nah ini kita harus hati-hati. Masa Solo orang ngerti kan begitu. Nggih, mohon maaf Pak Pamungkas Pramana nggih. Bu Zensita, assalamualaikum. Semoga rakyat Indonesia bisa bersatu untuk menegakkan kebenaran, meluruskan sejarah serta bersama-sama membangun peradaban Indonesia maju dan berkeadilan. Nggih, siap Bu Zensita. Waalaikumsalam. Inilah cita-cita kita bersama. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu harus kita bangun bersama. Jangan congkrah. Jangan rebutan berkat ya. Ayo bareng-bareng, misi dan visinya itu apa? Bareng-bareng, ayo kompak dulu. Ojo wong diweki masalah Iran nyerang Israel saja kita ini congkrah kok. Harusnya ya wes kenyataan yang ada sing bener Iran itu aja lah sudah. Masalah Syiah Sunnah itu urusan belakangan. Nanti kita bahas lagi begitu nggih. Pak Arsiran Pensil Official. Apakah pembahasan Son Horeg di Bahsul Masail hanya pengalian biar bahasan nasab ini menjadi hilang, Yai? Permainan media itu memang begitu, ya. Orang yang bisa menguasai media, dialah yang bisa menguasai semuanya. Karena apa? Orang bisa jadi presiden gara-gara media. Jangan sepelekan media itu. Lah, masalah Son Horeg ini apakah kontraproduktif dengan isu terkinian? Ya wallahu alam, ya sama-sama. Yang penting jangan sampai dengan adanya fatwa Son Horeg ini mengalahkan Horegnya tentang isu nasab yang sudah 4 tahun berjalan. Jangan sampai. Tetap selama masih ada mukibin ya, dan kiai dan saudara kita yang belum tersadarkan, maka kita tetap akan terus menyuarakan, menyampaikan kebenaran ya sesuai dengan tuntunan ya, bukan kebenaran versi versi kita, bukan, tapi versi tuntunan yang ada. Pak Zainal sebenarnya
Habib menyihir umat pakai sholawatan Simtud Duror, jangan pakai Simtud Duror. Silahkan Simtud Duror karya dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya, biarkan Habibah Alawi, Habib saja yang melakoni. Kalau kiai-kiai, santri-santri, pribumi, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan fatayat semua, rausah, pakailah Barzanji, Dibai, Sarofil Anami, Azabi, dan Nadomi. Cukup. Sekarang ada karya anak bangsa sendiri dari Cirebon, nanti kita launching bersama. Nggih, begitu nggih. Bu Zenzeta nggih, Bu Zenzeta dari Pamekasan Madura. Mas Anom, Bib Rizik dan Bahar kenapa selalu menyerang KDM? Ya iyo, karena nggak seiring sejalan, nggak sefrekuensi. Ya, maunya mau menang sendiri yang Dek Bahar sama Dek Rizik itu. Nggih. Apakah karena KDM tidak tunduk kepada mereka dan KDM selalu menguri-nguri budaya leluhur Nusantara sendiri? Bisa begitu. Gus Dur saja itu loh. Kalau Gus Dur mau tunduk sama Habib Rizik akan berkawan, ngeranggul. Karena Gus Dur nggak mau ditundukkan. Kalau bisa Habib itu mencium tangannya Gus Dur. Bener. Pendiri Al-Asriyah, ya, Bogor itu, Parung itu, mencium tangan Gus Dur. Ya begitu yang benar. Berarti Habib itu mencium tangannya Kiai. Jangan kebalik malah. Oh, Kiai mencium tangannya Habib itu bagaimana? Nggak ada sejarahnya itu. Nggak ada sejarahnya. Gila sebuah riwayat Mas Anom. Ya Mas Anom nggih. Kapal siar. Kasus ijazah palsu bisa sampai meja persidangan. Sebegitu pentingkah masalah ini sehingga mengalahkan kasus nasabah palsu nggih. Terima tidak terima. 2 periode kita itu dipimpin oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Sudah, terima nggak terima itu jelas sudah kadung terjadi. Segala sesuatu sudah kadung terjadi itu walaupun dulunya itu dilarang, ya jadi boleh. Warnanya darurat tuh bikul mahdurat kok. Nah, masalah kepemimpinan Pak Jokowi ya, semua pemimpin bangsa kita itu satrio wirang semua. Plus minus. Satrio wirang, nggak ada orang lengser ke Prabowo langsung jaya, kejobo Pak Susilo Rondo Mulyo. Nih, Pak Prabowo yang bareng, libat komponen bangsa, ayo bareng-bareng. Kenapa? Kita ini akan menghadapi persaingan global dunia, geopolitik dunia yang tidak bisa kita baca strateginya. Banyak sudah agen-agen Israel yang masuk ke Indonesia. Kita harus mampu ya, mengantisipasinya. Jangan sampai kita kalah dengan China. Boleh dalam hal ekonomi kita berhubungan, tapi jangan mau kita ditundukkan oleh China. Gitu loh yang kita pikir. Gitu. Ini.